Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir lagi di channel YouTube gua. Gua lagi bersepeda guys. Ini merupakan konten terbaru gua, bicycle vlog. Kita bersepeda sambil ngobrolin sesuatu yang sedang viral atau banyak dibicarakan orang saat ini. Oh ya guys, ini masih suasana Idul Fitri. Gua ucapkan taqabbalallahu minna mawaninkum minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri ini dan ibadah kita selama sebulan berpuasa di bulan Ramadan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, dan ibadah kita lebih baik di hari-hari berikutnya. Jadi ikuti terus video gue guys. Oke guys, gua bikin video ini tanggal 17 Mei 2021. Ini merupakan hari terakhir peraturan pemerintah yang tidak membolehkan masyarakat Indonesia mudik. Jadi mungkin besok kita sudah terbebas dari aturan itu, atau aturan itu sudah tidak berlaku lagi. Ini jalannya agak nanjak guys. Jadi napas gua agak sedikit berat. Gua sendiri seharusnya mudik ke Bandung, tapi tahun ini gua putuskan untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik dulu. Walaupun tahun kemarin juga udah nggak mudik. Tapi demi menghambat penyebaran COVID-19, gue ikuti aturan pemerintah. Ada banyak kontroversi ketika kita mengikuti perkembangan larangan mudik ini guys. Karena ternyata pada saat beberapa hari sebelum hari raya, banyak masyarakat Indonesia yang masih nekat untuk melakukan mudik. Di beberapa daerah, gue lihat di berita, penyekatan yang dilakukan oleh aparat jebol guys. Misalnya di Kerawang dan beberapa daerah lain. Gua sendiri nggak begitu menyalahkan ya, karena pada saat hari raya kemarin ternyata ada beberapa yang bisa sampai ke kampung halamannya. Jadi ya mungkin karena tradisi mudik ini mungkin sudah ratusan tahun di Indonesia, dan pada saat penjajahan Belanda pun ini sudah berjalan. Apalagi mereka-mereka yang tahun lalu sudah tidak mudik.
sehingga mereka memaksakan untuk melakukan perjalanan mudik pada tahun ini. Ini gue udah lama nggak bersepeda, jadi napas gue pendek banget guys. Di samping itu ada beberapa kontroversi lain. Ketika kita di berita juga melihat dan mendengar bahwa banyak ratusan puluhan orang tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Indonesia. Yuk. Alasan pemerintah melalui juru bicaranya yang gue lihat di TV, TKA ini berbeda dengan masyarakat yang melakukan mudik. Kalau perusahaan mendatangkan tenaga kerjanya, katanya mereka pasti melakukan isolasi. Karena kalau tidak melakukan itu, mereka rugi sendiri. Tapi kalau masyarakat yang mudik belum tentu melakukan itu. Kebijakan itu memang benar sepintas. Dan gua juga paham tujuan pemerintah untuk melarang masyarakat mudik pada tahun ini. Kita tahu di India COVID-19 ini terjadi ledakan ya. Dan mungkin pemerintah tidak mau hal itu terjadi di Indonesia. Tapi kemudian yang menjadi catatan, kenapa pada saat larangan mudik ini justru TKA bisa masuk, walaupun alasannya mereka bisa melakukan isolasi. Peraturan yang logis, tapi kemudian tidak memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat. Apa susahnya peraturan perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lain berlaku juga untuk para tenaga kerja asing itu. Kita minimal sampai tanggal 17 Mei sama dengan masyarakat yang lain. Kebijakan pemerintah lain juga yang menurut gua agak sedikit menggelitik adalah ketika masyarakat dilarang untuk mudik, tapi tempat-tempat wisata boleh dibuka dengan alasan kalau ditutup pergerakan ekonomi akan melambat. Ya benar sih. Beberapa kalangan waktu itu pada saat aturan ini diberlakukan sudah mengkritisi karena akan sulit ketika musim liburan masyarakat pasti mengunjungi tempat-tempat wisata. Dan ternyata 2 hari belakangan ini kejadian itu benar terjadi. Beberapa tempat seperti Pantai Pangandaran, kemudian Ciwidey, daerah Bandung, dan beberapa lain menjadi sebuah titik kumpul manusia. Dan ini sudah diprediksi beberapa kalangan. Dan akhirnya kemudian tempat-tempat wisata itu ditutup. Jadi kalau benar bahwa kerumunan manusia itu bisa menyebabkan virus corona ini menjadi lebih melebar, dan itu sudah terjadi. Kemudian pemerintah baru menutupnya. Sekali lagi gue paham apa maksud pemerintah untuk membuka tempat wisata, tapi kemudian melarang masyarakat mudik. Masyarakat diharapkan bisa berlibur di daerahnya masing-masing. Orang Jakarta ya
liburan lebarannya di Jakarta. Kalau orang Bandung liburan lebarannya di Bandung. Jadi gue paham soal itu untuk mengurangi penyebaran virus. Sehingga ekonomi di Indonesia ini tidak terhenti, terutama di sektor wisata. Walaupun kalau gue lihat pelarangan mudik ini juga membuat pergerakan ekonomi di kampung-kampung, di daerah-daerah menjadi lambat ya guys. Bukan melambat, tapi memang jadi lambat. Karena biasanya pada saat musim lebaran begini, beberapa toko misalnya atau warung, mereka naik omsetnya. Tapi karena tidak adanya pemudik, jadi daya beli masyarakat masih tetap seperti hari-hari biasa. Dan itu cukup memukul para UKM di daerah, karena pada musim lebaran begini biaya operasional untuk mereka berunten. Jadi biaya operasional untuk lebaran ini mereka bertambah karena harus membayar THR. Ini yang berat buat UKM di daerah pada saat pelarangan mudik diberlakukan. Dan kemudian kalau kita bicara pandemi, 3M itu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak itu merupakan perubahan perilaku ya guys, atau behavior change. Dan behavior change ini bukan sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Perubahan perilaku ini butuh waktu dan konsistensi dalam penerapannya, baik aturan maupun pelaksanaannya. Dan kalau kita lihat 1 tahun terakhir di tahun 2020, pada saat kita gencar-gencarnya melakukan 3M ini, ada apa ya? Ada pengendoran-pengendoran, ada hal-hal yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, abai pada protokol kesehatan. Sehingga perubahan perilaku di negara kita belum maksimal sebetulnya. Kalau behavior change ini sudah berhasil di 1 tahun kemarin, mungkin pemerintah juga akan sedikit longgar pada peraturan mudik ini, karena kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan sudah berhasil. Tapi ternyata memang kasus COVID belum menurun signifikan, sehingga pemerintah memberlakukan peraturan dilarang mudik ini. Hari ini kita lihat India ada ledakan kasus, Malaysia juga sudah lockdown lagi. Itu artinya memang pandemi ini masih belum menurun di seluruh dunia. Jadi memang perlu kesadaran dari kita semua untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan agar kita tidak terkena virus ini. Jadi memang gua paham apa yang dilakukan pemerintah, tapi juga
tentunya perlu ada konsistensi dan keadilan pada saat aturan itu diterapkan. Hari ini beberapa tempat wisata ditutup, mudah-mudahan itu bisa mengurangi resiko penyebaran virus ini. Gua sendiri ini tahun kedua nggak mudik. Gua telepon ibu gua nggak pulang, beliau ikhlas. Akhirnya gua putuskan untuk tidak melakukan perjalanan mudik pada tahun ini. Itu dulu guys, bicycle vlog gua kali ini. Cuman ngobrol ngalur ngidul mengenai hal yang sedang banyak dibicarakan orang. Gua mau naik ke jalan itu, agak jalan naik ya, ada tanjakan. Daripada suara gua makin gak jelas, lebih baik gua akhiri video ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.